Oke, selamat datang di podcast Cerita di Balik Derita. Untuk episode kali ini akan menceritakan sedikit tentang perihal berkarya. Gitu kan. Kalau kalian sedikit bertanya kenapa podcast hari ini, episode hari ini perihal berkarya itu dimasukkan sebagai cerita di balik derita, karena ya memang untuk menciptakan sebuah karya itu sangatlah sulit gitu. Terlepas dari apa yang kita ingin ungkapkan, ingin kita karyakan. Berkarya memang menurut orang awam terlihat secara logika mudah. Tapi saya yakin untuk orang awam juga pasti sempat terpikirnya bahwa dirinya juga menciptakan sebuah karya sangatlah sulit dan penuh dengan penderitaan juga. Penderitaannya kayak gimana? Sesuai apa yang saya alami gitu. Untuk menciptakan sebuah karya kita tidak hanya memikirkan bahwa dampaknya itu kita akan dijudge sama orang, terus kita juga akan mendengar ocehan-ocehan lain orang gitu. Tapi kita juga sebagai sang kreator untuk menciptakan karya itu pikirnya pasti ada kepikiran bahwa bagaimana menarik orang agar suka dengan karya kita dan juga bagaimana si karya yang kita bagikan itu terdapat sebuah pembelajaran juga. Terlepas dari hal semua itu gitu. Saya menciptakan karya podcast ini, episode berkarya ini butuh banget sebuah perjuangan untuk bisa dijadikan sebuah podcast. Dari episode-episode yang biasa saya putar balikan untuk dijadikan sebuah podcast, saya malah dapat episode untuk bercerita tentang sulitnya untuk berkarya. Gitu. Dan ini pun tanpa disengaja, saya ingin berbagi saja. Walaupun bagi kalian yang mendengarkan juga ada yang suka, ada yang tidak kan. Tapi terlepas dari hal tersebut, saya hanya bercerita apa yang saya alami, kemudian buat kalian yang ingin berkarya juga, mudah-mudahan bisa mengambil kesimpulan bahwa di baliknya sebuah derita selalu ada kesuksesan dan kebahagiaan yang sedang menanti. Dan di balik sebuah derita selalu ada jalan di mana kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Terlepas dari sulitnya berjuang menciptakan sebuah hal yang ingin kita ciptakan. Memang sih perihal berkarya itu secara pribadi saya bukan ingin mengumbar aib, tapi memang berkarya itu menurut saya pribadi yang saya alami sulit banget. Bagaimana kita berpikir mencari sebuah ide gagasan itu sulit. Tapi tidak kebanyakan orang bahwa mungkin berkarya itu bisa dibilang mudah. Karena apa? Contohnya seperti ini aja gitu kan. Berkarya, membuat sebuah podcast. Yang namanya podcast kan berbagi sebuah cerita, berbincang-bincang. Kemudian kita jadikan sebuah karya kontennya itu podcast. Dan menciptakan karya untuk berbincang-bincang seperti ini, mencari ide-ide seperti ini, gagasan yang bisa sekiranya orang ambil kesimpulan itu tidaklah mudah. Saya butuh waktu 1 bulan. Dari judul ke judul yang saya rubah karena merasa tidak cocok untuk dibahas dan tidak menemukan titik
ambil dan baru plot dengan episode berkarya ini. Jadi buat kalian-kalian yang ingin berkarya, satu kuncinya buat kalian, yaitu jangan pernah menyerah. Kuatkan niat kalian, tujuan kalian berkarya itu apa. Dan kalian harus pandai memanfaatkan sebuah momen di mana setiap apa yang kita lakukan itu selalu terselip bahwa di situ ada hal yang bisa kita ambil pelajarannya dan jadikan sebuah karya. Dan saya juga untuk perihal podcast berkarya kenapa disebut dan dimasukkan sebagai cerita di balik cerita, karena 1 bulan saya menderita memikirkan, bagaimana nih caranya bikin podcast tapi orang lain bisa tertarik, tapi terdapat sebuah pembelajaran juga. Tapi walaupun ceritanya itu memang berjudulnya itu cerita di balik cerita, tapi di balik cerita bagaimana orang karya yang saya sampaikan itu terdapat pembelajarannya agar orang lain bisa bangkit dan tidak merasakan apa yang saya alami. Jadi terlepas dari sebuah karya, mungkin untuk ingin jadi konten kreator yang selalu ingin berkarya, ternyata memang sulit. Butuh perjuangan ekstra kalau menurut saya. Karena yang sulitnya itu mencari gagasan untuk orang lain ketika didengar, tapi ada kesimpulan agar orang lain itu mengambil pembelajaran hidupnya. Itu yang sulit. Makanya dari 1 bulan saya dari judul ke judul saya tidak menemukan yang cocok, tapi kemudian saya menemukan yang cocoknya itu momen di mana membangkitkan semangat anak muda dengan cara berkarya. Ya seperti ini. Walaupun sulit, penuh penderitaan, tapi percayalah, niat kalian ingin berkarya itu seperti apa dan terus aja berusaha, pasti selalu ada jalan di balik setiap penderitaan. Karena podcast judul cerita di balik cerita itu sebenarnya membangkitkan seorang yang lagi jatuh-jatuhnya, lagi down-nya dari sebuah penderitaan, tapi selalu ingin saya bangkitkan lewat bahwa di balik penderitaan itu yakinlah ada kebahagiaan yang sedang menanti. Terlepas dari bagaimana kita memperjuangkan dan berusahanya. Dan yang terutama itu ikhtiar dan doanya. Saya hanya berbagi cerita tentang sulitnya berkarya itu memang ternyata seperti ini. Terkadang kita melihat seniman-seniman di stasiun TV bahwa orang lain mampu menciptakan sebuah karya, tapi bisa disenangi juga. Selain bisa disenangi, terlihatnya mudah gitu. Tapi ya ternyata yang saya alami mungkin bisa jadi bahwa sang seniman juga merasakan hal sama. Untuk berkarya itu memang ternyata sulitnya itu seperti ini. Bagaimana menarik perhatian orang, bagaimana orang lain suka dengan karya kita, walaupun tidak semua orang ingin menciptakan karya itu, ingin dipandangnya seperti itu. Tapi ya pasti gitu, yang menciptakan sebuah karya, sang kreator selalu ingin menselipkan sebuah karya. Dalam sebuah karya itu ada pembelajaran yang mesti orang lain ketika dengar itu ada pembelajarannya yang mesti diambil.
Makanya dari episode ke episode saya baru bisa dapat episode kenapa berjudulnya berkarya. Karena emang ini yang ingin saya ungkapkan gitu. Sebuah podcast gimana sulitnya mencari ide gagasan untuk dijadikan sebuah karya. Dari judul ke judul 1 bulan bukan hal mudah dan bukan pula hal singkat gitu. Tapi terlepas dari semua itu, mungkin kalian yang mendengarkan podcast episode kali ini yang sedang ingin menciptakan karya dan ingin aktif di dunia sosmed, coba kalian mencari sebuah ide gagasan itu apa yang sedang sosial media atau anak zaman sekarang itu lagi trending-trendingnya gitu. Kalian kalau misalkan kalian ingin bikin karyanya podcast seperti ini, coba kalian searching dulu apa yang ingin kalian bahas, kemudian kalian lihat sekeliling kalian, kebanyakan di mana orang-orang lagi trending sekarang. Tempat saya terpikirnya itu bikin berkarya itu tentang selalu musikalisasi puisi atau sajak, intinya tentang quotes kayak anak zaman sekarang bucin gitu kan. Tapi ternyata tidak mudah untuk menciptakan karya tersebut. Karena ketika kita menciptakan karya perihal kehidupan dibuat musikalisasi puisi atau quotes atau tentang kata-kata bijak seperti itu, resikonya itu dipandang orang lain itu kita sedang mengumbar-ngumbar aib kita atau orang lain. Tapi pulang lagi ke kita, kalau kita niatnya ingin berbagi cerita, teruslah kalian berusaha agar karya kita didengar orang lain itu tidak dipandang seperti itu. Sempat saya memang episode yang selalu ingin saya bikin itu tentang puisi-puisi, musikalisasi puisi tentang kehidupan, tapi yang saya inginkan itu, apa yang saya ungkapkan itu ada pembelajarannya buat yang mendengar gitu. Dan saya belum menemukan yang cocok untuk orang lain dengar itu ada pembelajarannya. Kebanyakan ketika kita bucin, malah seolah-olah kita menyalahkan orang yang menyakiti kita. Dan itu yang sulit jadi tantangan seorang kreator yang ingin berkaryanya di dunia sajak, dunia quotes, musikalisasi puisi, tentang berbagi cerita itu, yaitu inginnya itu kalau saya tidak selalu menyalahkan orang lain, tapi dibalik tidak menyalahkan juga ada sisi di mana kita sama-sama adil. Gitu. Dan saya tidak menemukan hal tersebut. Dan kenapa saya bikin podcastnya juga tentang bercerita seperti ini saja, karena saya ingin berbagi saja dengan apa yang saya alami. Dan mudah-mudahan kalian yang mendengar juga bisa menjadi semangat spirit buat bangkit bahwa ternyata di balik sebuah penderitaan selalu ada momen di mana kita ingin memberi sebuah karya itu dengan cara tidak selalu sesuai ekspektasi kita. Terkadang kita berbagi cerita, pengalaman hidup, itu tidaklah mudahnya itu jadi bagaimana kita menghindari judgement dari orang lain. Risiko untuk berkarya memang tidak lepas dari sosial media yang selalu menjudge kita. Tapi selama kita yakin atas karya kita, pasti ada jalan. Contohnya ya podcast hari ini,
podcast kali ini tentang episode berkarya tanpa rencana, tanpa apa yang saya tulis. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami, bahwa saya selama 1 bulan mencari ide gagasan begitu sulit. Saya harus memutarbalikkan sebuah pikiran, bagaimana apa yang saya sampaikan itu ada pembelajarannya. Terlepas saya tidak pernah memikirkan bahwa orang lain mau suka atau tidak suka. Tapi ya itu sulit. Terkadang yang kita ungkapkan malah isinya itu menyalahkan orang lain. Tidak seimbang dengan apa yang orang lain rasakan dan kita rasakan. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan pembelajaran kalau kita hanya menyalahkan satu pihak saja. Gitu. Dan mudah-mudahan kalian yang mendengar podcast kali ini tentang berkarya, kenapa berkarya itu sebut memang awalnya dimasukkan ke penderitaannya. Penderitaannya cuma jadi penghalangnya itu satu, yaitu bagaimana kita memutar kembali sebuah pikiran, mencari gagasan ide untuk karya yang kita buat ada pembelajarannya. Gitu. Terlepas dari semua hal yang kita lakukan, itu memang sangatlah sulit dan sangat membutuhkan ekstra tenaga banget gitu kan. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa dan sudah memahami momen-momen di mana setiap apa yang kita kerjakan bisa jadi sebuah karya, itu pasti mudah. Contohnya ya kayak gini. Saya menciptakan podcast bercerita, hanya ingin mencurahkan apa yang saya rasakan, dan saya juga tidak berharap bahwa kalian suka juga, tapi saya harap kalian bisa mengambil kesimpulannya bahwa tidak selamanya apa yang kita rasakan itu dan kita inginkan itu, walau tidak sesuai ekspektasi, itu adalah sebuah penderitaan. Tapi jadikan itu sebuah kebangkitan untuk diri kita, bahwa kita harus percaya diri dengan karya yang ingin kita buat. Kembali lagi bahwa untuk menciptakan sebuah karya juga membutuhkan sebuah niat yang betul-betul menurut saya kuat dalam diri kita sendiri. Karena ketika kita menciptakan sebuah karya, selain kita akan dijudge sama orang, kita juga akan semacam dituntut seperti bahwa kita sedang mengumbar-ngumbar aib orang. Tapi di zaman yang sekarang, untuk menciptakan karya itu sebenarnya mudah. Mudah menurut saya. Kenapa mudah? Ya itu. Mudahnya bahwa zaman sekarang anak-anak kebanyakan zaman now itu perihal percintaan. Zaman sekarang itu kebanyakan bucin. Dan karya untuk memanfaatkan sebuah karya di zaman sekarang itu, kita hanya bisa merenung, kemudian mentafakurkan diri, mencari momen itu. Mencari momen itu di zaman sekarang sebenarnya mudah untuk dijadikan sebuah karya. Kalian juga bisa coba bahwa ketika kalian bucin, kalian mengungkap apa yang kalian rasakan, itu bisa tanpa sadar kalian, itu bisa menjadi sebuah momen quotes atau kata-kata bisa bilang zaman now-nya itu kata-kata bijak, kata-kata
ungkapan mutiara atau kata-kata apa, yang jelas apa yang kita ungkapkan ketika kita bucin, pasti kita akan mengeluarkan kata-kata quotes yang orang lain mungkin bisa saja sama pernah mengalami apa yang kita alami. Dan itu bisa menjadi sebuah karya loh. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan cerita kita dijadikan konten untuk berkarya. Dan itu tidak, ternyata kalau saya pikir-pikir dari 1 bulan itu kenapa baru sekarang saya dapat momen untuk bikin podcast berbagi ceritanya itu tentang berkarya. Karena saya juga baru bisa memanfaatkan sebuah momennya itu ya sekarang gitu. Ketika saya berpikir bahwa kenapa sih berkarya itu sulit, kenapa sih harus seperti bisa membutuhkan ekstra seperti ini. Dan saya sempat terpikir bahwa kenapa nggak dibikin sebuah cerita untuk orang lain dengar bahwa keluh kesah membuat karya itu seperti ini. Dan saya yakin yang kalian dengar ini bahwa ini adalah sebuah karya, berbagi cerita pengalaman hidup, bukan sedang mengumbar aib, tapi ada pembelajaran bahwa ketika kalian mendengar seperti ini dan podcast cerita di balik derita berkarya ini booming juga, mungkin bisa jadi itu adalah karya. Gitu. Karena tidak semua apa yang kita ceritakan itu tentang perihal aib, baik itu pribadi maupun orang lain. Tapi terkadang apa yang kita ceritakan juga memiliki sudut pandang bahwa kita hanya berbagi cerita agar orang lain yang mendengar juga takutnya atau emang pernah ada di posisi seperti itu dan sudah melewati fase seperti itu, sedikit tercurahkan. Gitu. Itu bisa jadi sebuah momen untuk berkarya. Karena podcast itu bukan hanya, menurut saya bukan hanya sedang mengumbar aib, tapi memang berbagi cerita pengalaman agar kita paham dari pengalaman orang lain menjadi pembelajaran untuk diri kita juga. Oke, sekian saja podcast cerita di balik derita untuk hari ini, untuk episode kali ini. Cukup sekian saja. Saya ucapkan terima kasih yang telah mendengarkan. Dan pesan saja untuk kalian yang mendengarkan episode podcast kali ini, bahwa jangan pernah lelah untuk selalu berkarya. Apapun resikonya, yakinlah bahwa itu adalah sebuah karya. Saya Giran Gumelar dari Cerita di Balik Derita sebagai host. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Cerita di Balik Derita episode berikutnya.